Di tengah serangan tanpa ampun yang digencarkan penjajah Israel ke Palestina, warga Gaza hidup serba kekurangan, bahkan untuk makan setiap harinya. Seperti inilah pemirsa pemandangan yang terlihat di setiap harinya di Gaza, Palestina. Warga Gaza harus berebut makanan demi menyambung hidup di tengah segala keterbatasan. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan makanan. Akibat serangan penjajah Israel yang tak kunjung usai, warga Gaza kini harus bertahan meski telah kehilangan tempat tinggal bahkan anggota keluarganya. Bulldozer Zionis Israel mulai menghancurkan bangunan dan toko milik warga Palestina di Nablus. Pasukan penjajah Israel pemirsa mulai melaksanakan operasi pembongkaran sejumlah bangunan dan toko milik warga Palestina di Nablus, wilayah Palestina yang diduduki penjajah Israel. Bulldozer dikawal ketat aparat menghancurkan sejumlah fasilitas usaha dan bangunan komersial milik warga penjajah, warga Palestina. Tindakan ini semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Palestina yang menghadapi kebijakan akibat kebijakan pembatasan dan pembongkaran bangunan. Pemukim ilegal Israel berusaha menduduki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Ironisnya aksi mereka dikawal polisi penjajah Israel. Para pemukim ilegal memblokade tangga menuju Masjid Al-Aqsa sambil memegang bendera Zionis Israel dan melakukan ritual. Polisi Israel yang melakukan pengawalan aksi berusaha melindungi para pemukim. Pemerintah Uni Emirat Arab dan sejumlah negara mengirimkan surat berisi kecaman kepada penjajah Israel, mengutuk penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa oleh pemukim ilegal dan mengibarkan bendera Zionis Israel di halaman masjid. Seorang pemuda Palestina tewas ditembak oleh pasukan Israel saat mencoba memanjat tembok pembatas di kota Al-Rom, utara Yerusalem. Seorang pemuda sekaligus pekerja konstruksi asal Palestina tewas ditembak militer penjajah Israel saat mencoba memanjat tembok pembatas yang memisahkan tepi barat dengan Yerusalem. Korban ditembak pada bagian paha saat tengah menaiki tangga. Korban nekat melewati tembok agar bisa masuk ke wilayah Tel Aviv dan mendapat pekerjaan. Sementara itu, militer Israel juga menyerang kamp pengungsi Al-Bureij, Gaza Tengah. Serangan darat dan juga udara pemirsa yang dilancarkan militer Zionis Israel ini mengakibatkan korban jiwa serta luka-luka dan kehancuran bangunan. Teheran menggelar pameran yang menunjukkan kerusakan akibat serangan Amerika Serikat Israel. Selain bukti kerusakan, Iran juga tampilkan gambar anak-anak korban pemboman sekolah Minab. Sebuah pameran yang diselenggarakan oleh Museum dan Taman Pertahanan Suci Teheran menampilkan bukti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. که توسط اداره کل محیط زیست شهرداری تهران برگزار میشه این بود که آثار جنگ بر محیط زیست خصوصا شهر تهران و به یه نوعی بر کشور ایران رو نمایش بده. این آثار تخریبی عموما و سبب شده که در واقع تخریب‌ها و آثار بدی بر محیط زیست کشور ایران و شهر تهران بگذاره. حالا این مدلش بر مثلا انبار نفت‌های تهران بود که وقتی مورد اصابت قرار گرفت آلودگی خیلی زیادی رو به هوا، آب و خاک منتشر کرد. Pameran ini dihadiri oleh beberapa duta besar dan perwakilan negara lain. Selain deretan panel surya yang rusak akibat perang dipamerkan, gambar anak-anak dari korban pemboman sekolah Minab juga ditampilkan. Manajer Umum Lingkungan Teheran melaporkan hampir 10.000 hektar hutan dan padang rumput di Iran telah hancur dan terbakar. Kerusakan lingkungan lainnya mencakup polusi udara, air, dan tanah, ditambah dengan kerusakan lahan pertanian dan juga taman.
تخریب‌ها این آسیب‌ها به محیط زیست شامل آلودگی آب شده، شامل آلودگی خاک شده، شامل آلودگی هوا شده، شامل آلودگی صوتی شده، شامل آلودگی پرتوی شده، شامل آتش سوزی جنگل‌ها و از بین رفتن فضای سبزهای شهری شده، شامل تولید بسیار زیاد نخاله به عنوان یک نوعی از پسماند شده، شامل از بین رفتن اراضی کشاورزی و محصولات کشاورزی شده. Sejak diberlakukannya gencatan senjata, Iran membatasi lalu lintas di Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat membuat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Lalu lintas maritim di Selat Hormuz berangsur normal. Sejumlah kapal mulai melintasi Selat Hormuz setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Kapal-kapal melintasi Selat Hormuz seiring dengan dimulainya kembali lalu lintas maritim secara bertahap setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut terhadap Iran. 3 kapal berlabuh di jalur perairan strategis, sementara sebuah perahu cepat melintas di dekatnya. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan 28 kapal termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer telah melintasi Selat Hormuz dalam koordinasi dengan pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sehingga kapal-kapal yang terdampar akibat pembatasan tersebut dapat melanjutkan navigasi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan blokade tersebut ilegal sejak awal dan menekankan Iran akan menilai keputusan tersebut berdasarkan pelaksanaannya. Bagei menyebut negosiasi dengan Amerika Serikat terus berlangsung namun belum ada kesepakatan akhir yang tercapai. Ketua Komite Militer NATO Laksamana Giuseppe Cafodragone mengatakan negara-negara anggota NATO telah memindahkan pasukan dan aset militer ke sekitar kawasan Selat Hormuz. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif jika ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. With all our partner nations, and we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of the willing, which are allies nations with partners, with like-minded nations that are getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from minds. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting, they are also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I think that they will be able to do their business. Kelima korban tewas akibat ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor, Papua dimakamkan. Anjus Prime segera kembali usai jeda yang satu ini.